Bu Basdeni, gimana? Ini sekedar pelecehan atau masuk nggak? Barangnya masuk nggak menurut Anda? Ya masuk lah Pak. Oke, kemudian rahasia-rahasia apa yang Bu Basdeni ketahui di KPU? Terlalu banyak. Siap untuk menjadi justice kolaborator. Tapi saya harus dijaga keselamatan saya dan nyawa saya. Saya minta itu. Dan saya berada di penjara, siapa yang akan jamak? Berarti kita akan membayarkan siapa yang akan menjamin hidup saya dalam sini. Kejahatan yang dilakukan oleh Ketua KPU Penyelenggara Negara yang dilaksanakan di pelecehan dan kekerasan seksual ini dilakukan di ruang kerja dan di hotel, ya? Betul, Bu? Di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani terutamanya perempuan untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SZ, kasus Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, barangkali sekarang sudah ex Ketua KPU, ini menjadi pelajaran penting bagi konsep peradaban Indonesia. Bagaimana bisa terpilih sejak awal banyak disangsikan oleh orang-orang, banyak sekali yang menyaksikan. Bagaimana ketua KPU ini bisa terpilih, ternyata betul adanya. Hari ini terbukti. Bukan hanya sekali, bahkan di video tadi siang kita memaparkan ada 5 kesalahan besar yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari sehingga itu dia mendapatkan peringatan keras terakhir. Sudah lucu ya, ada peringatan keras terakhir, peringatan keras terakhir sekali banget. Dan bagaimana seorang Hasyim Asy'ari pernah begitu dipuja-puji dan dibela oleh kawan sesamanya. Ya, yang saya maksud adalah Yakut Khalil Kaumas, Menteri Agama. Yang sama, dia juga seorang yang penuh dengan kontroversi, penuh dengan blunder-blunder. Dan tentu kita juga sudah banyak menayangkan soal Yakut Khalil Kaumas ini. Dan kita ingat di Februari, kalau tidak salah tahun ini juga, dia pernah menyatakan begini, Ketua KPU ini banser, jadi dia aman dunia akhirat. Astagfirullahaladzim. Barangkali dia beranggapan bahwa banser ini organisasi malaikat gitu ya, yang dia berani mengklaim aman dunia akhirat. Mungkin itu seloroh, tapi selorohnya sungguh tidak pada tempatnya. Saya juga punya kawan-kawan di banser, hubungan kami baik gitu. Tapi ketika konteksnya pembelaan membabi buta seperti yang dilakukan oleh Khalil Kaumas ini, maka ini menjadi blunder yang sangat besar, yang kemudian orang menjadi antipati dan kemudian menjadi ejekan. Kita tidak mau jadi begini. Lihat, Yakut pernah mengatakan Ketua KPU ini banser, aman dunia akhirat. Apa faktanya? Dunianya sudah tidak aman. Dia sudah terbukti, sudah tercoreng. Bahkan kami mengasihani, kasihan sekali ini istri dan anak-anaknya. Bahkan istrinya itu seorang yang cantik, karirnya bagus, dosen. Ya, Hasyim juga dosen. Cuman ini fakta realita bahwa revolusi akhlak ini betul-betul dibutuhkan. Harus ada sebuah cara dan kami punya caranya gitu untuk mengukur bagaimana memprediksi orang ini akan baik atau tidak. Ada alat ukurnya gitu. Kami di psikologi mempelajari itu. Nah, maka ini menjadi blunder terbesar. Kita ingin mendengar apa yang disampaikan oleh seorang Yakut Khalil Kaumas. Oke. Tanggal 2 Februari 2024 di hadapan Jokowi. Sama ketika Hasyim khutbah Idul Adha, di hadapan Jokowi bilang, kita dapat membayangkan bagaimana kalau kita sendiri yang hanya mempunyai putra satu-satunya dan anak satu-satunya rela menyembelihnya demi untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail telah melaksanakan perintah itu dengan penuh ketaatan, penuh kerelaan dan ketenangan, serta penuh penyerahan diri. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta.
Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran dan lain-lain. Bahwa kita harus menanggalkan sifat-sifat kebinatangan. Wah, itu banyak yang bahas tuh waktu ngomong gitu, katanya Jokowi menunduk-nunduk aja ke bawah. Di hadapan Jokowi, Menak titik 2, Ketua KPU ini Banser, aman dunia akhirat. Saya tidak mau menyalahkan Banser ya, saya mau menyalahkan orang-orang yang ada di situ gitu. Ya, selalu ada orang-orang yang nggak benar dimanapun terjadi, dan itu yang harus terus-menerus kita ingatkan. Harus menerus kita desak, kita dorong untuk segera diganti, dipecat dengan tidak hormat, dan harus mempertanggungjawabkannya. Jadi nggak cukup itu Hasyim diberhentikan, dia harus diadili. Karena dia sudah membuat marah perempuan se-Indonesia. Ya, begitu ya. Menteri Agama sekaligus Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansor, Yakut Khalil Kaumas menyebut Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asy'ari adalah keluarga barisan serbaguna Nahdlatul Ulama atau Banser. Pernyataan Yakut tersebut merujuk rekam jejak Hasyim yang disebutnya pernah menjadi komandan Banser Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Yakut di hadapan Presiden Joko Widodo ketika menyapa hadirin dalam pembukaan Kongres ke-16 GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 22/2024, 2 Februari 2024 maksudnya ya. Ada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari, Bapak Presiden. Hakim Asy'ari ini mantan Komandan Banser Jawa Tengah, jadi keluarga besar Ansor Banser. Jadi nggak heran Bapak, jadi bersama Ansor Banser tentu aman dunia dan akhirat insya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini pernyataan yang membuat kita miris ya. Dengan berbagai keblunderannya, Menak Yakut Hasyim Asy'ari seperti setali 3 uang. Dan kebetulan ini jangan dianggap kalau dari sono nggak benar semuanya, enggak. Banyak, saya yakin banyak yang benar. Tapi kebetulan 2 orang ini 2 orang yang nggak benar, minimal dalam perspektif masyarakat. Hasyim sudah terbukti. Yakut berkali-kali membuat kontroversi, bukannya memberi keteduhan sebagai Menteri Agama, tapi malah membuat kontroversi. Lah gimana kalau begini?